warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salut Bunyayu akan mempraktekkan tentang optik. Perkenalkan, nama saya Anggi Maudatul Fauzia dengan NIM 857631901. Saya Muhammad Farid Abdillah dengan NIM 857635576. Saya Syaidana Sukma Sakia dengan NIM 857621584. Saya Novi Sofira dengan NIM 857630956. Saya Lala Nobila dengan NIM 857628928. Saya Muhozia Fitria dengan NIM 857629865. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu mengamati sifat cahaya pada cermin datar. Adapun untuk alat dan bahannya yaitu cermin datar, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas. Untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada video tersebut. Kemudian yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian yang keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Kemudian yang kelima, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya di depan cermin datar. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Dari pengamatan tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, dan sama bentuk. Untuk pengamatan yang kedua yaitu pada lensa cembung dan lensa cekung. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Yang ketiga, menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Untuk alat dan bahannya yaitu ada lensa cembung, kedua lensa cekung, ketiga layar atau kertas putih, keempat lilin, kelima cermin, dan keenam senter. Percobaan pertama yaitu lensa cembung. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Kemudian yang kedua, nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Kemudian yang keempat, ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Percobaan yang kedua yaitu cermin cekung. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu susunlah alat seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Kemudian yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang keempat, ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. Semakin dekat jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin besar. Titik api lensa positif atau cembung merupakan titik potong berkas sinar bias jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Kemudian titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Hal ini sesuai dengan landasan teori dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Untuk pengamatan yang ketiga